Perkenalkan nama saya Umi Naifa dari Pendidikan Biologi Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Identifikasi Jenis Tumbuhan Famili Astraceae dan Poaceae di Kebun Raya Sriwijaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan sumbangsinya pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA atau MA. Baiklah, di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang yang merupakan kebun raya yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang telah diinisiasi pembangunannya sejak tahun 2013. Penetapan Kebun Raya Sriwijaya nomor 553 KPTS Balitbangda 2011 pada tanggal 2 Agustus 2011 ditetapkan lahan seluas 100 hektar yang secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kebun raya ini terdapat tanaman yang belum teridentifikasi khususnya pada famili Astraceae dan Poaceae. Tumbuhan yang belum teridentifikasi tersebut diduga dari famili Astraceae dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ada rumusan masalah belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja jenis tanaman pada famili Astraceae dan famili Poaceae yang ada di Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kedua, ada apa sumbangsi dari hasil penelitian ini pada bidang pendidikan khususnya pada materi keanekaragaman hayati. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Objek penelitian hanya famili Astraceae dan famili Poaceae. Kedua, sumbangsinya hanya berupa media pembelajaran buklet dan materinya keanekaragaman hayati. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui jenis tanaman apa saja dalam famili Astraceae dan famili Poaceae yang ada di Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kedua, untuk mengetahui sumbangsi dari hasil penelitian ini pada bidang pendidikan khususnya pada materi keanekaragaman hayati. Kemudian ada manfaat peneliti. Yang pertama, manfaat teoris, yaitu untuk masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat tentang jenis tumbuhan anggota famili Astraceae dan Poaceae. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat awam mengenai nama-nama famili dan tumbuhan, serta bisa membudidayakan tumbuhan famili Astraceae dan Poaceae. Yang kedua, untuk Kebun Raya Sriwijaya dapat memberikan informasi mengenai tumbuhan famili Astraceae dan Poaceae untuk di Kebun Raya Sriwijaya terhadap tumbuhan yang belum teridentifikasi secara jenis jelas. Ketiga, untuk penelitian lain dapat memberikan informasi mengenai tumbuhan famili Astraceae dan Poaceae dan pengelolaannya. Keempat, untuk dapat memberikan informasi kepada dunia penelitian akan pentingnya mengidentifikasi tumbuhan yang belum teridentifikasi. Tertentu. Kemudian jenis tumbuhan secara detail dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua ada famili Astraceae. Famili Astraceae merupakan anggota famili terbesar kedua dalam sistem kingdom Plantae, yang menyebutkan bahwa famili ini merupakan famili yang memiliki anggota terbesar kedua dalam kingdom Plantae. Dengan jumlah anggota jenis Astraceae yang banyak, maka karakter yang dilihat dari morfologi polen yang meliputi bentuk dan ukuran, jumlah bentuk dan pengaturan lubang dinding, struktur dan ornamentasi dari eksin yang dimiliki famili ini pun bermacam-macam.
Famili Astraceae merupakan tumbuhan yang mudah dikenali karena memiliki perbungaan yang unik, dan famili Astraceae ini juga termasuk tumbuhan herba, perdu, atau tumbuhan tumbuh dengan daun terbesar atau berdahan tunggal. Kemudian yang ketiga ada famili Poaceae. Tumbuhan famili Poaceae merupakan tanaman salah satu suku dari bangsa Poales yang merupakan anggota kelas Liliopsida. Famili Poaceae atau suku rumput-rumputan merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga terpenting, baik segi botani maupun pertanian. Famili Poaceae ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3.000 spesies. Bersifat sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia. Menurut Griscom, dalam Bindusari, spesies famili Poaceae memiliki kemampuan menyebar dengan cepat karena biji yang ringan dan mudah terbawa angin. Selain itu, sistem perakaran rizom dan stolon menyebabkan kemampuan ekspansinya tinggi dan dapat mencapai kawasan yang jauh. % dari total di Provinsi Sumatera Selatan. Kebun raya daerah yang mempunyai kekhasan tanaman hutan lahan gambut yang masih sangat jarang di Indonesia. Dan kelima ada sumbangsinya pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 SMA atau MA. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk derajat keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada fungsi media pembelajaran, meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya. Kemudian ada klasifikasi media pembelajaran dan media buklet. Yang terakhir ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Waktu pengambilan objek dilaksanakan pada pagi hari, dan lokasi yang akan dilaksanakan untuk penelitian berdasarkan pertimbangan adalah Kebun Raya Sriwijaya dan Kebun Raya Sriwijaya. Kemudian ada jenis penelitian, metode deskripsi kualitatif dan metode survei atau jelajah. Alat dan bahan, adapun alat yang digunakan penelitian yaitu kamera, pH meter tanah, luxmeter, hygrometer, sedimeter, dan alat tulis adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu tumbuhan famili Astraceae dan Poaceae. Kemudian ada teknik pengambilan data. Yang pertama dokumentasi, kedua pengambilan sampel. Kemudian ada prosedur penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti melakukan penelitian tinggi sebanyak 8 orang, mendokumentasikan tanaman setelah ada tumbuhan jenis famili Astraceae dan Poaceae. Salah satu tumbuhan jenis famili Astraceae dan Poaceae untuk diteliti lebih lanjut jika diperbolehkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.